Oke guys, sebelum melanjutkan, jangan lupa like dan komen. Dan yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Episode 46. Melanjutkan cerita sebelumnya. Apa yang kamu bicarakan? Dalam sekejap, air mata berlumpur mengalir dari mata Chu Xiaotian, dan tubuh lamanya bergetar hebat. Siapa yang kamu katakan sudah mati? Ayah, saudara laki-laki kedua saya sudah mati. Chu Wuhen menunduk, air mata menetes. Tidak, Chu Xiaotian mengangkat kepalanya dan menangis. Sebelum ibunya meninggal, aku berjanji padanya bahwa aku akan melindungi Henger dengan baik. Bagaimana mungkin Henger mati? Chu Xiaotian tiba-tiba meraih bahu Chu Wuhen dan berteriak dengan suara serak, katakan pada ayah, siapa yang melakukannya? Binatang mana yang membunuh Hengerku? Chu Wuhen mendongak, matanya merah dan berkata, ayah, saudara keduaku dibunuh Tan Yun. Tan Yun, apakah itu Tan Yun yang memenangkan hadiah pertama dalam permainan 4 keterampilan? Chu Xiao bertanya dengan serius. Ya, ayah, ini Tan Yun. Chu Wuhen mengertakkan gigi. Kenapa dia membunuh Henger? Chu Xiaotian bertanya. Chu Wuhen berkata, ayah, Tan Yun pergi ke pavilion Daobao kota Tianmen hari itu untuk membeli bahan penyulingan. Adik keduaku mengira Tan Yun menyapu wajahku selama permainan alkimia, jadi dia mengajak seseorang untuk membunuh Tan Yun. Setelah saya pelajari, butuh beberapa hari untuk mengejar kakak adik saya. Saat ini, saya menemukan bahwa murid Tuan Istana, Sangguan Yuxin, sedang bersembunyi di lautan awan, mencoba menyelamatkan Tan Yun kapanpun. Saya menahan Sangguan Yuxin dan memberi saudara laki-laki kedua saya kesempatan untuk membunuh Tan Yun. Namun, anak itu tidak pernah menyangka bahwa Tan Yun, yang berada di ranah Raja Leluhur tingkat kelima, bisa begitu kuat dalam tantangan lompatan sehingga dia akan membunuh adik laki-laki. Juga membunuh murid elit yang dibawa oleh saudara kedua. Ayah, kata Chu Wuhen, dan tiba-tiba berlutut, maaf, saudara laki-laki kedua mengalami nasib buruk karena dia marah pada anak itu. Anak itulah yang membunuh saudara laki-laki kedua. Bangun, Wuhen, kamu tidak menyalahkanmu untuk ini. Setelah Chu Xiaotian dengan gemetar membantu Chu Wuhen, matanya yang berlumpur dipenuhi dengan kebencian yang mengerikan. Nak Tan Yun, kamu membunuh anakku, aku bersumpah ingin kamu mati. Aku tidak hanya ingin kamu mati, aku juga ingin keluargamu mati. Tepat ketika Chu Xiaotian sedang berduka, suara hormat datang dari luar kuil, wakil kepala istana, penjaga suci ada di sini. Mendengar ini, Chu Xiaotian menyeka air matanya, menahan kesedihannya, dan berkata, silakan masuk. Chu Xiaotian tahu bahwa ada banyak tetua suci di kuil Tianmen, tetapi hanya ada satu orang suci pelindung. Pada saat yang sama, orang suci penjaga setia kepada pemilik istana, dan kekuatannya sangat tirani, tidak lebih lemah dari dirinya sendiri. Tidak lama kemudian, seorang wanita tua dan berwajah buruk masuk ke istana dan menatap Chu Xiaotian. Dia tidak memberikan kesopanan, tetapi berkata dengan acuh tak acuh, wakil Tuan Istana Chu, Tuan Istana telah meminta. Maaf, orang suci penjaga, apa yang diminta oleh kepala istana dariku? Chu Xiaotian bertanya. Pergilah, tentu saja tahu. Wali tua itu meninggalkan kalimat, seperti gumpalan asap biru, menghilang di kuil. Aku akan kembali untuk ayah. Chu Xiaotian berbicara dengan Chu Wuhen dan melangkah keluar dari aula. Setelah setengah jam, Chu Xiaotian tiba di bintang penguasa, melangkah ke lantai pertama bangunan kuno, dan membungkuk sedikit ke arah Fang Zixi, bawahan telah melihat Tuan Istana. Paman Chu tidak perlu sopan. Fang Zixi berkata, tidak ada orang luar di sini, kamu memanggilku Zixi. Dia dipanggil Paman Chu Xiaotian karena ayah Chu Xiaotian dan Fang Zixi, Fang Longke adalah saudara laki-laki. Sebelum dia meninggal, Fang Longke memberitahu Fang Zixi bahwa jika suatu hari menemui kesulitan yang tidak dapat diselesaikan, dia dapat pergi ke Chu Xiaotian untuk meminta bantuan. Dalam beberapa tahun terakhir, Fang Zixi menemukan bahwa Zulong, wakil penguasa istana dari domain bintang 4 seni,
sedang merencanakan kesalahan, jadi dia meminta Chu Xiaotian untuk keluar dari gunung untuk menjadi wakil penguasa istana domain bintang manusia. Tujuannya adalah untuk mencegah masalah sebelum terjadi. Selain itu, belum lagi ketenaran Chu Xiaotian di benua Dewa Shizu, bahkan jika Anda melihat seluruh alam leluhur tertinggi, itu seperti guntur. Dia tidak bertanya tentang urusan dunia sejak lama sekali, sampai Fang Zixi memintanya untuk keluar dari gunung, dan dia datang ke kuil Tianmen untuk bekerja. Ya, Chu Xiaotian mengangguk dan bertanya, Zixi, saya tidak tahu mengapa Anda mencari paman. Fang Zixi berkata, Paman Chu, saya sudah tahu tentang Chu Heng, dan saya harap Anda akan menyesal. Sekarang kamu tahu, lalu temukan Tan Yun dan biarkan aku membunuhnya. Mata Chu Xiaotian langsung memerah, dan aura yang membuat Tan Yun merasa sangat menakutkan, melonjak keluar dari tubuh Chu Xiaotian. Segera, dahi Tan Yun dipenuhi butiran keringat. Paman, maaf, kamu tidak bisa melakukan ini. Fang Zixi meminta maaf, pertama-tama, Chu Heng melanggar peraturan istana dan ingin membunuh Tan Yun, tetapi dia dibunuh oleh Tan Yun. Tan Yun tidak bersalah menurut aturan istana. Mendengar ini, Chu Xiaotian menutup matanya. Setelah beberapa saat, dia perlahan membuka matanya, menatap Fang Zixi, dan berkata, Keponakan, karena kamu mengatakan ini, aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Lagi pula, Henger melanggar aturan istana, aku tidak mempersulitmu, aku mengerti. Fang Zixi berkata, terima kasih atas pertimbangan Paman, dan semoga Paman tidak akan mempermalukan Tan Yun di masa depan. Tan Yun adalah murid paling berbakat dalam sejarah kuil Tianmen kita. Keponakan tidak mau, dia akan mengalami kecelakaan. Chu Xiaotian mengangguk dan berkata, Keponakan, jangan khawatir, pamanmu tidak akan mempermalukan Tan Yun. Jika tidak ada yang lain, paman lelah dan pergi dulu. Paman tunggu sebentar. Fang Zixi selesai berbicara, menatap Tan Yun ke samping, dan berkata, Tan Yun, berikan hadiah kepada wakil tuan istana. Itu tuan istana. Tan Yun melangkah maju, berpura-pura tulus, dan membungkuk dan berkata, wakil penguasa istana aku minta maaf. Pada saat itu, Chu Heng ingin membunuh muridnya. Baru saja membunuh Chu Heng. Kecerobohan murid membuatmu sedih. Jadi kamu adalah Tan Yun. Chu Xiaotian memandang Tan Yun, menghela nafas, menepuk bahu Tan Yun dan berkata, terus terang, jika bukan pemilik istana, orang tua itu pasti akan membunuhmu. Namun, tuan istana adalah keponakanku. Karena tuan istana mengatakan, kamu adalah murid paling berbakat dalam sejarah kuil Tianmen, jadi itu saja. Mendengar ini, Tan Yun mencibir di dalam hatinya, hal lama ini bermuka dua. Tan Yun tahu karena ketika pihak lain berbicara, niat membunuh yang sangat lemah keluar dari tubuhnya. Sejak saat itu, Tan Yun dapat menilai bahwa Chu Xiaotian ada di depan Fang Zixi, mencoba yang terbaik untuk menahan niat membunuhnya. Terima kasih, wakil kepala istana. Ketika Tan Yun berbicara, Chu Xiaotian melangkah keluar dari bangunan kuno dan menghilang dengan cepat. Fang Zixi menatap Tan Yun, yang berkeringat deras, dan berkata, Tan Yun, jangan khawatir, wakil penguasa istana Chu selalu mengatakan satu hal, karena dia bilang dia tidak akan mempermalukanmu, dia tidak akan melakukannya. Saya harap, Tan Yun berkata dengan transmisi suara, terima kasih, tuan istana. Fang Zixi tersenyum ringan dan berkata, Tan Yun, kamu kebetulan ada di sini, jadi tuan istana tidak perlu mengirim seseorang untuk mengirimimu api yang dia janjikan akan memberimu hadiah terakhir kali. Tan Yun sangat gembira saat mendengar berita tentang api. Berdengung. Ketika kehampaan sedikit beriak, tanpa melihat tindakan Fang Zixi, kedua kotak itu muncul entah dari mana di depan Tan Yun. Fang Zixi menjelaskan, salah satu kotak berisi api tingkat Raja Tao tingkat tinggi dengan atribut es, api laut hati bumi Sisu. Kotak lain, berisi tingkat Raja Tao tingkat tinggi dengan atribut api burung hantu kepala 9. Tan Yun sangat gembira ketika dia mengetahui bahwa kedua jenis api itu adalah tingkat Raja Tao terbaik. Tahukah Anda, di antara burung-burung besar, burung hantu berkepala 9 adalah yang paling langka. Hebat, dengan dua jenis api es Hongmeng dan api Hongmeng dapat meningkatkan peringkat mereka secara dramatis. Tan Yun menekan kegembiraan di hatinya dan memasukkan kotak berisi dua jenis api ke dalam cincin leluhur. Oke,
Tuan istana masih memiliki hal-hal penting yang harus diselesaikan, jadi kamu bisa mundur dulu. Kata Fang Zixi. Bawahan patuh. Para murid patuh. Setelah Daokun dan Sangguan Yuxin menjawab, mereka berbalik dan berjalan keluar dari bangunan kuno itu, sementara Tan Yun masih berdiri di sana. Apakah kamu baik-baik saja? Fang Zixi menatap Tan Yun dan bertanya. Tan Yun memandang dengan penuh rasa terima kasih dan berkata, Tuan istana, muridku baru saja mengetahui tentang asal-usul Menara Fangsheng. Terima kasih atas cintamu. Fang Zixi memandang Tan Yun, dengan kesedihan yang tak tersirat di matanya yang indah, dan berkata melalui transmisi suara, Tan Yun, saya pikir jika ayah saya masih hidup, dia akan setuju dengan saya memberikan Menara Fangsheng kepada seorang jenius seperti Anda. Aku harap kamu memenuhi harapanku padamu. Tan Yun berkata dengan suara nyaring, Tuan istana, jangan khawatir, para murid tidak akan pernah mengecewakanmu. Murid itu pensiun. Tan Yun berbalik dan melangkah keluar dari bangunan kuno itu. Fang Zixi memandangi punggung Tan Yun, dan berkata pada dirinya sendiri, protos kuno abadi adalah protos yang dapat menciptakan keajaiban. Penguasa istana penuh dengan harapan untukmu. Sangguan Yuxin mengirim Tan Yun dan Daokun ke belakang aula ruang waktu penguasa, dan tersenyum pada Tan Yun. Tan Yun tersenyum berseri-seri, Yuxin, aku sangat senang bertemu denganmu, dan berhati-hatilah. Setelah itu, Tan Yun dan Daokun berjalan ke gerbang ruang dan waktu dan menghilang. 1 jam kemudian, Daokun dan Tan Yun kembali ke domain bintang 4 seni dan muncul di luar kuil 4 keterampilan. Daokun memandang Tan Yun, dan berkata, jika dengan tegas, Yuner, sangat feminin. Han, Tan Yun merasa malu dan tersenyum pahit, kamu selalu mengolok-olok muridmu. Betulkah? Daokun berkata sambil tersenyum, orang tua itu selalu merasa bahwa kedua gadis itu, Yuxin dan Bingxuan, memiliki kesan yang baik tentangmu. Tapi lelaki tua itu tidak heran, lagi pula, kamu terlalu baik. Tan Yun tidak berpikir bahwa Sangguan Yuxin dan Xin Bingxuan memiliki kesan yang baik padanya. Dia tersenyum dan tidak menjawab. Tiba-tiba, Tan Yun sepertinya memikirkan sesuatu, menahan senyum, dan berharap untuk mengatakan, istriku Su Bing punya berita. Daokun menggelengkan kepalanya dan berkata, Yuner, alam leluhur tertinggi sangat luas. Butuh waktu lama untuk menemukan seseorang. Kamu bisa berlatih dengan ketenangan pikiran, dan aku yakin kamu dan istrimu cepat atau lambat akan bersama. Ya, aku mendengar kata-kata baikmu. Tan Yun berkata, murid itu kembali ke Tan Zuxing untuk berlatih terlebih dahulu. Tan Yun kembali ke Tan Zuxing. Setelah tiba di Tan Zuxing, dia memasuki ruang pelatihan No. 1 di lantai 2 Menara Fangsheng. Menara Fangsheng adalah artefak Raja Tao terbaik, dan saya tidak tahu apakah pengalaman 4 keterampilan dan kode rahasia 4 keterampilan dapat dibuka di sini. Bingung? Tan Yun menawarkan pengalaman 4 keterampilan dan slip giok kode rahasia 4 keterampilan, dan mencoba melepaskan kesadaran ilahi ke dalamnya, tetapi semuanya gagal. Dengan enggan, Tan Yun harus meninggalkan Menara Fangsheng dan pergi ke lantai 2 pavilion, di kamarnya. Tan Yun duduk bersila di sofa, mengorbankan pengalaman 4 keterampilan dan kode rahasia 4 keterampilan, dan mulai duduk bersila, melepaskan kesadaran ilahinya ke dalamnya dan mencerahkan. Tan Yun telah mengambil keputusan, setelah dia ingin meningkatkan 4 keterampilannya, dia akan menggunakan kembali 11 pedang Hongmeng dan pedang pembunuh Hongmeng, dan akhirnya bekerja keras untuk meningkatkan kekuatannya. Domain bintang manusia, Aula Wakil Istana. Ayah, apakah kamu melupakannya begitu saja? Chu Hen menatap Chu Xiaotian dengan tersipu. Tan Yun, kekacauan ini, membunuh saudara keduaku, kita tidak bisa melupakannya begitu saja. Tentu saja kamu tidak bisa membiarkannya begitu saja. Chu Xiaotian memikirkan kematian putra keduanya, hatinya terpelintir. Pengurus rumah tangga tua Chu Hong, dengan senyum sinis, melangkah maju dan membungkuk kepada Chu Xiaotian dan berkata, Patriark, bawahannya akan mengirim seseorang untuk berurusan dengan Tan Yun. Katakan padaku, apakah kamu ingin hidup atau... Ini bukan pilihan terakhir, biarkan harus hidup. Chu Xiaotian berkata dengan muram, jika aku tidak secara pribadi memotong Tan Yun ribuan kali, akan sulit untuk mengatasi kebencian. Pada saat ini, suara hormat terdengar di luar aula,
bawahan Daozi memohon untuk bertemu dengan wakil kepala istana. Silahkan masuk, kata Chu Xiaotian. Daozi melangkah ke aula, dan setelah memberi hormat pada Chu Xiaotian, dia dengan marah berkata, wakil kepala istana, putramu Chu Heng adalah murid bawahannya. Tan Yun, seekor binatang buas, berani membunuh Henger, dan bawahannya tidak akan pernah lepaskan dia. Apakah kamu memiliki tindakan balasan? Chu Xiaotian berkata dengan sungguh-sungguh. Kembali ke wakil kepala istana. Daozi berkata, bawahannya juga berasal dari domain bintang 4 seni. Meskipun dia telah pergi sekarang, dia masih memiliki beberapa orang kepercayaan di domain bintang 4 seni. Jangan khawatir, bawahan akan memberitahumu tentang kematian Tan Yun secepat mungkin. Oke, Chu Xiaotian berkata, ingat, coba tangkap Tan Yun hidup-hidup untukku, lalu bawa padaku. Bawahan mengerti. Daozi berkata, bawahan sekarang akan mengirim orang untuk berurusan dengan Tan Yun dan pensiun dulu. Setelah Daozi pergi, Chu Xiaotian memandang Chu Hong dan berkata, pengurus rumah tua, kamu juga bisa mengirim seseorang untuk bertindak. 3 jam kemudian, domain bintang manusia, kota Tianmen Xingfang. Seorang pria parubaya dengan sosok kekar dan janggut besar memasuki paviliun Dewa Taobao. Orang ini tidak lain adalah orang suci dari domain bintang binatang. Gengsinya adalah yang kedua terkuat setelah wakil istana Zulong. Si Feng, yang dibunuh oleh Tan Yun sebelumnya, adalah putra satu-satunya. Bawahan telah melihat orang suci tertinggi. Han Feng manager toko bergegas untuk menyambutnya, dan dengan hormat berkata, saya tidak tahu apakah petapa tertinggi akan datang, saya telah melewatkan jauh untuk menyambut. Tidak masalah. Si Bilai melambaikan tangannya dan menyela, anak saya, Si Feng, datang untuk mengambil bahan pemurnian lebih dari sebulan yang lalu dan belum kembali. Tuan Suci bertanya kepada Anda, apakah Anda melihat anak saya? Aku pernah melihatnya sebelumnya. Han Feng mengerutkan kening, kembali ke orang suci, saudara Si Feng memang datang malam itu, tetapi Tan Yun membeli bahan pemurnian terlebih dahulu, dan ketika saudara Si Feng mengetahuinya, dia mengejarnya Tan Yun. Kenapa saudara Si Feng belum kembali? Si Billy mengangguk dan berkata, ya, dia tidak kembali. Pada saat ini, Chu Wuhen melangkah ke paviliun Dewa Taobao dan membungkuk kepada Si Bilai, generasi muda telah melihat petapa tertinggi, generasi muda tahu keberadaan anakmu. Katakan, di mana Si Feng? Tanya Si Billy. Tuan Suci, mohon maaf, junior Si Feng sudah mati. Kata Chu Wuhen. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Si Billy sangat marah, kamu berani mengutuk anakku, apakah kamu tidak sabar untuk hidup? Tuan Suci tenang, junior bersumpah untuk menjadi kenyataan. Chu Wuhen berkata dengan jujur. Melihat Chu Wuhen bersumpah, si Billy tidak ragu lagi, matanya sedih, tiba-tiba penuh amarah, dan berteriak, katakan padaku, siapa yang membunuh anakku? Ini Tan Yun. Mata Chu Wuhen berangsur-angsur menjadi basah, Tan Yun tidak hanya membunuh anakmu, tetapi juga saudara keduaku Chu Heng. Kalau tidak percaya, generasi muda punya gambar kenangan di sini. Chu Wuhen melambaikan tangan kanannya, dan gambar ingatan terkondensasi dari kehampaan. Layar berkedip, menunjukkan seluruh proses kematian Si Feng di tangan Tan Yun. Tubuh kekar Si Bilai bergetar hebat, matanya merah, dan seluruh paviliun Dewa Taobao berdengung dan bergetar dengan raungan, anak Tan Yun, aku akan membunuhmu. Si Billy dengan marah menyerang jantungnya. Setelah menyemburkan seteguk darah, itu berubah menjadi seberkas cahaya, terbang keluar dari paviliun Dewa Taobao, dan meninggalkan kota Tianmen dengan kecepatan yang sangat cepat, menuju ke domain bintang 4 seni. Berdiri di luar paviliun Dewa Taobao, Chu Wuhen memandang ke langit dengan tatapan muram, dan berkata dalam hati, dengan temperamen Si Billy yang keras, dia pasti akan membunuh Tan Yun di domain bintang 4 seni. Tan Yun, kali ini kamu mati di tangan Si Billy. Jika kamu beruntung, aku akan membunuhmu.